Kalau kamu lagi ngerasa hidup penuh tantangan dan ingin tahu apa itu perjuangan luar biasa, coba deh tonton film ini setidaknya sekali. Judulnya Queen of Katwe, kisah nyata yang bakal bikin kamu mikir soal arti kesuksesan. Ceritanya tentang seorang gadis dari daerah kumuh Uganda yang jago main catur. Film ini nggak cuman panjang di durasi, tapi juga bakal panjang di hati kamu. Kisahnya dimulai tahun 2011. Seorang gadis bernama Fiona bersiap untuk sesuatu yang besar. Dia masuk ke sebuah turnamen catur internasional, melawan pemain-pemain top dari berbagai negara. Tapi perjalanan Fiona jadi Grandmaster nggak dimulai di aula turnamen itu. Semuanya berawal di Kampala, ibu kota Uganda. Tepatnya tahun 2007, Fiona tinggal di daerah kumuh bernama Katwe bersama ibunya, kakaknya, dan 3 adik lainnya. Mereka tinggal di rumah kecil yang disewa seadanya. Ayah Fiona sudah lama meninggal, dan untuk bertahan hidup, ibunya jualan jagung rebus. Sementara adiknya, Brand, bantu-bantu di pasar. Hidup mereka nggak mudah. Fiona sering lihat kakaknya, Knight, jatuh cinta sama seorang cowok yang ibunya nggak setuju. Tapi di tengah kesulitan itu, ada titik terang. Suatu hari, Brand, adik Fiona, ketemu sama seorang pelatih catur bernama Robert. Robert adalah pelatih yang percaya kalau anak-anak daerah kumuh juga bisa punya masa depan cerah lewat catur. Dia ngajarin anak-anak di lingkungan itu cara main catur. Meskipun banyak yang awalnya nggak paham apa gunanya, Brand mulai ikut belajar catur. Dan Fiona, yang awalnya cuma ngintip dari jauh, akhirnya ikut masuk ke ruangan tempat anak-anak itu belajar. Awalnya Fiona ragu, malu, karena kondisi tubuhnya yang penuh keringat setelah seharian kerja bantu ibunya. Tapi pelatih Robert nggak melihat itu sebagai halangan. Dia ngasih Fiona makan, mempersilakannya duduk, dan mulai ngajarin dia dasar-dasar catur. Hari itu, Fiona pulang ke daerah kumuh dengan perasaan campur aduk. Dia baru saja mandi, membersihkan diri dari bau keringat, dan berusaha melupakan rasa malu yang sempat dia rasakan. Tapi malam itu, ada hal lain yang terus berputar di kepalanya. Catur. Permainan yang baru dia pelajari itu mulai menarik hatinya. Bahkan, Fiona nggak makan malam lagi karena pikirannya penuh dengan strategi dan aturan-aturan baru yang diajarkan oleh pelatih Robert. Keesokan harinya, Fiona kembali ke tempat belajar catur dengan tekad yang lebih besar. Dia mulai memahami lebih banyak tentang aturan permainan. Malam itu, suasana di rumah agak berbeda. Kakaknya, Knight, yang sering pergi dan tinggal bersama pacarnya, akhirnya kembali untuk membujuk Fiona dan adik-adiknya agar tetap bersama. Namun, hubungan mereka tetap terasa renggang. Di tempat latihan, Robert punya cara unik mengajarkan catur. Dia selalu menyelipkan pelajaran hidup di setiap strategi. Misalnya, saat dia menjelaskan cara menyelamatkan bidak gajah yang terlihat mustahil untuk bertahan, dia berkata, hidup itu kayak main catur. Nggak ada jalan pintas. Semuanya butuh perencanaan. Anak-anak yang mendengar itu mulai berpikir keras. Salah satu dari mereka akhirnya menemukan cara menyelamatkan gajah di papan catur. Pelatih Robert pun tersenyum puas dan berkata, kadang solusi itu kelihatan nggak mungkin. Tapi kalau kamu benar-benar berpikir, pasti ada jalan. Robert sendiri punya banyak perjuangan di luar mengajar. Dia harus menghidupi keluarganya, termasuk anaknya yang masih kecil. Suatu malam, dia melihat lowongan pekerjaan di surat kabar dan memutuskan untuk mencoba keberuntungan. Meski wawancaranya berlangsung baik, pekerjaan itu belum langsung diterima. Tapi Robert tetap yakin bahwa kesempatan akan datang di waktu yang tepat. Sementara itu, Fiona dan adiknya, Brand, makin kecanduan catur. Mereka bahkan membuat papan catur dari batu bata di depan rumah mereka untuk latihan. Meski Fiona sering kalah dari Brand, dia nggak menyerah. Setiap kekalahan membuatnya makin penasaran. Dia mulai mencari tahu apa yang salah dengan permainannya. Pelan-pelan, Fiona belajar dari kesalahan, mengasah kemampuannya, dan bertekad untuk menjadi lebih baik. Tahun 2008 datang, dan Fiona semakin jago main catur. Hari itu, dia lagi-lagi menunjukkan kebolehannya di antara para pemain terbaik. Semua orang yang duduk di sana mengira Fiona bakal kalah karena dia cuma anak dari daerah kumuh. Tapi Fiona membalikkan prediksi itu dengan gaya permainan yang bikin semua orang terkejut. Bahkan pelatih Robert sampai terpesona.
Fiona membuktikan bahwa dia bisa menang, meski lawannya jauh lebih berpengalaman. Adiknya, Brent, yang biasanya lebih unggul darinya, juga nggak percaya Fiona bisa menang. Dia sampai nanya, "Kamu belajar langkah rumit itu dari mana? Buku apa yang kamu baca?" Fiona dengan tenang menjawab, "Aku nggak baca buku kok." Pelatih Robert hanya tersenyum dan berkata, "Jadi kamu memikirkan langkah-langkah itu sendiri." Tapi kemudian, Brent mengeluh, "Pak, kita nggak bisa terus-terusan main di antara kita sendiri. Gimana kalau kita main sama orang luar? Mereka pasti lebih kuat." Robert pun mulai menyusun rencana untuk membawa anak-anak ini ke turnamen besar. Adegan berikutnya, terlihat Robert mendatangi kantor Asosiasi Catur Uganda. Resepsionisnya sudah kenal Robert karena dia sering datang ke sana. Akhirnya, Robert berhasil bertemu kepala asosiasi untuk meminta izin agar anak-anak dari daerah kumuh bisa ikut kejuaraan nasional catur anak. Namun, kepala asosiasi awalnya menolak. Anak-anak dari daerah kumuh, mereka nggak mungkin bersaing. Mereka nggak punya uang, hidupnya susah, dan baunya pun nggak enak, katanya sambil tertawa. Tapi Robert nggak mundur. Dia bilang, justru karena mereka tahu rasanya berjuang, mereka akan bermain dengan hati. Tapi ada syaratnya, setiap anak harus membayar 500 shilling untuk ikut turnamen. Robert tahu anak-anak itu nggak punya uang sebanyak itu, jadi dia mencari cara. Di adegan berikutnya, terlihat Robert mengenakan seragam sepak bola. Dia mengikuti pertandingan lokal di daerahnya untuk mengumpulkan uang. Fiona dan anak-anak lain datang untuk menyemangatinya. Meski cedera kakinya parah dan dokter sudah melarangnya bermain, Robert tetap turun ke lapangan. Dia bilang, "Ini buat anak-anak. Kalau saya nggak main, mereka nggak bisa ikut turnamen." Akhirnya, Robert dan timnya menang. Dia mengumpulkan uang dari pertandingan itu dan menggunakannya untuk membayar biaya turnamen anak-anak. Namun, istrinya marah besar saat tahu Robert bermain sepak bola dengan kondisi kakinya yang cedera. Robert menjelaskan, "Ini bukan soal saya, ini soal masa depan anak-anak itu." Istrinya hanya bisa pasrah meski terlihat kecewa. Di sisi lain, Ibu Fiona mulai curiga karena Fiona dan Brent sering pergi tanpa memberitahunya. Suatu hari, tetangganya bilang bahwa anak-anak itu nggak ada di rumah dan mungkin pergi ke tempat lain. Ibu Fiona langsung khawatir dan bergegas mencari mereka, takut kalau mereka terlibat sesuatu yang buruk. Sementara itu, Fiona dan anak-anak lainnya sedang fokus belajar catur. Di bawah bimbingan Robert, mereka bersiap untuk membuktikan bahwa latar belakang bukanlah penghalang untuk menjadi juara. Turnamen besar akhirnya tiba dan Fiona menjadi pusat perhatian. Di final, dia berhadapan dengan salah satu pemain terbaik. Semua orang yang menonton dibuat terpukau dengan permainannya. Di saat yang mendebarkan itu, Fiona berhasil memenangkan pertandingan. Namun, lawannya, seorang anak laki-laki, tampak kecewa dan mulai menangis. Robert, sang pelatih, segera menghampiri anak itu, menenangkan dan berkata, "Kekalahan adalah bagian dari permainan. Kamu masih punya banyak kesempatan untuk jadi juara." Di tengah momen itu, tiba-tiba Ibu Fiona datang. Dia terlihat sangat marah dan langsung menghampiri Fiona dan adiknya, Brent. "Kalian ini ngapain main-main di sini? Pulang sekarang juga," katanya dengan nada tinggi. Ibu Fiona bahkan hampir memukul mereka, tapi Robert berhasil menghentikannya. Dengan tegas, Ibu Fiona memperingatkan Robert, "Kalau kamu lagi-lagi membawa anak-anakku ke hal-hal yang enggak jelas ini, aku enggak akan ragu lapor polisi." Setelah berkata begitu, dia membawa Fiona dan Brent pulang. Namun, keesokan harinya, Robert memutuskan untuk menemui Ibu Fiona di pasar. Dia mencoba bicara baik-baik, menjelaskan bahwa catur bukanlah permainan judi, seperti yang Ibu Fiona khawatirkan. Catur itu melatih pikiran, Bu. Anak-anak ini punya potensi besar. Kalau mereka ikut turnamen ini, nasib mereka bisa berubah, kata Robert dengan nada penuh keyakinan. Ibu Fiona sempat ragu, lalu berkata, "Nasib orang miskin seperti kami nggak akan pernah berubah. Lagi pula uang untuk turnamen itu dari mana?" Robert menjawab dengan tenang, "Bu, soal uang, saya yang akan urus. Yang saya butuhkan hanya izin dari ibu untuk mereka bermain." Setelah berpikir cukup lama, akhirnya Ibu Fiona berkata, "Baiklah, saya kasih izin. Tapi ingat, kalau kamu nggak menepati janji dan menyakiti anak-anakku, aku nggak akan tinggal diam." Brent dan Fiona yang sedari tadi bersembunyi di dekat sana mendengar semuanya. Mereka sangat senang mendengar bahwa ibu mereka akhirnya setuju
Dengan penuh kebahagiaan, mereka memeluk Robert yang juga terlihat lega. Tak lama kemudian, Fiona dan anak-anak lain dari Akademi Catur bersiap untuk berangkat ke Kampala. Turnamen besar sudah menanti dan mereka semua penuh semangat untuk membuktikan kemampuan mereka. Keesokan harinya, sebuah mikrolet datang untuk menjemput anak-anak. Mereka begitu antusias karena ini pertama kalinya mereka naik kendaraan seperti itu. Di dalam mikrolet, suasananya riuh dengan tawa dan nyanyian. Fiona dan teman-temannya tak berhenti mengagumi kendaraan yang terasa begitu mewah bagi mereka. Perjalanan pun dimulai. Mikrolet terus melaju melewati pasar dan jalanan kota, dengan banyak orang berkumpul di sepanjang jalan untuk berjualan. Anak-anak terus bergembira, tapi suasana berubah saat mereka mendekati King's College, tempat turnamen akan digelar. Ketika gerbang besar kampus terbuka, kegembiraan mereka perlahan memudar. Mereka melihat gedung-gedung megah dan lingkungan yang terasa begitu asing. Perasaan tak percaya diri mulai menyelimuti mereka, apalagi saat mereka menyadari bahwa mereka adalah anak-anak dari daerah kumuh yang kini berada di tempat orang-orang yang jauh lebih beruntung. Robert, sang pelatih, mencoba menyemangati mereka. "Kalian adalah superstar," katanya berkali-kali. Tapi anak-anak tetap terdiam, merasa kecil di tengah kemewahan itu. Mereka pun tiba di aula turnamen. Tempat papan catur sudah tertata rapi. Ketua acara memberikan pidato penyambutan, dan ada banyak makanan yang sudah disiapkan untuk peserta. Anak-anak dari daerah kumuh ini belum pernah melihat makanan seperti itu sebelumnya. Semuanya tampak begitu modern dan asing. Ketika waktu makan tiba, salah satu anak mengambil ayam utuh dengan tangan, seperti kebiasaan mereka di rumah. Tapi Robert segera memberi isyarat, mengingatkan mereka untuk menggunakan pisau dan garpu. Anak-anak mencoba mengikuti, tapi mereka kesulitan. Mereka tak terbiasa makan dengan cara seperti itu, sehingga suasananya canggung. Malam harinya, setelah acara pembukaan selesai, anak-anak dibawa ke tempat tidur yang telah disediakan. Tempat tidur itu terlihat nyaman, tapi bagi anak-anak yang terbiasa tidur di lantai, kasur tersebut malah terasa aneh. Mereka sulit tidur di atasnya, sementara Robert yang melihat dari jauh hanya bisa tersenyum kecil. Dengan nada lembut, Robert berkata, "Selamat malam, superstar." Kata-kata itu seperti pengingat bahwa meski mereka merasa asing di tempat ini, mereka tetap istimewa. Anak-anak pun perlahan memejamkan mata, mencoba bersiap untuk hari besar mereka esok. Pagi itu, Robert membangunkan anak-anak dengan sapaan ceria. "Selamat pagi, superstar," katanya. Namun, suasana tidak seperti biasanya. Banyak anak yang terlihat murung, bahkan ada seorang anak yang sembunyi di bawah tempat tidur, menangis. Robert dengan lembut menariknya keluar dan menghiburnya. Melihat kondisi ini, Robert merasa hatinya hancur. Anak-anak ini tidak hanya menghadapi lawan di turnamen, tetapi juga perasaan rendah diri. Untuk membangkitkan semangat mereka, Robert mulai melontarkan lelucon dan mengajak mereka tertawa. Perlahan, suasana menjadi lebih ceria dan anak-anak kembali tersenyum. Robert kemudian mengumpulkan mereka dan berkata, "Kalian semua sudah hebat. Tidak peduli seberapa sulitnya lawan kalian. Ingatlah, ini adalah permainan untuk bersenang-senang. Bermainlah dengan sepenuh hati. Kalian tidak kurang dari siapapun di sini." Kata-kata itu menyentuh hati anak-anak, dan semangat mereka kembali menyala. Turnamen dimulai. Satu persatu anak-anak memasuki ruang bermain. Fiona dan Brand pun duduk di meja masing-masing, menghadapi lawan-lawan mereka. Namun Fiona terlihat ragu. Ia menoleh ke Robert dan berkata, "Aku tidak bisa, Tuan. Mereka semua lebih hebat dariku." Robert menatapnya dengan penuh keyakinan. "Fiona, kamu adalah pemain terbaik di sini. Jika kamu percaya pada dirimu sendiri, tidak ada yang bisa menghentikanmu." Dengan motivasi itu, Fiona memberanikan diri dan menjabat tangan lawannya, meski ia gemetar. Di sisi lain, permainan dimulai dengan berbagai emosi. Ada anak yang menang dan bersorak gembira, namun ada juga yang kalah dan menangis. Robert terus mendampingi mereka, menghibur yang kalah dan menyemangati yang lainnya. Pertandingan Fiona sementara itu, Fiona menghadapi lawan yang sengit. Anak laki-laki yang duduk di depannya mencoba mengintimidasi dengan berbagai cara. Teman-temannya bahkan ikut mengejek Fiona, tapi ia tetap tenang dan fokus pada papan catur. Perlahan, permainan mulai berubah arah.
Fiona membuat langkah-langkah cerdas yang membuat lawannya kewalahan. Sorakan mulai terdengar, tidak hanya dari teman-teman Fiona, tetapi juga dari orang-orang yang sebelumnya meragukannya. Ketua turnamen yang memperhatikan pertandingan berkata kepada Robert, "Anak perempuan ini luar biasa. Dia adalah bukti bahwa perencanaan yang baik bisa mengalahkan pengalaman." Robert hanya tersenyum, bangga dengan Fiona. Momen kemenangan akhirnya, Fiona berhasil mengalahkan lawannya dan menjadi juara turnamen. Sorakan memenuhi ruangan saat namanya diumumkan sebagai pemain terbaik. Ia menerima medali emas dengan air mata kebahagiaan, dikelilingi tepuk tangan dari semua orang. Saat keluar dari aula, Fiona tampak tak percaya. "Aku benar-benar menang," bisiknya sambil memandangi medalinya. Robert menghampirinya dan berkata, "Fiona, kamu bukan hanya menang, kamu sudah membuktikan bahwa keberanian dan usaha bisa mengubah segalanya." Keesokan harinya, Robert mengajak Fiona ke rumahnya. Di sana, ia memperkenalkan Fiona kepada istrinya. Awalnya, istri Robert terlihat sedikit kesal dengan kehadiran Fiona, tetapi dalam waktu singkat, ia mulai terbiasa dan menerima gadis muda itu. Pagi berikutnya, Fiona kembali ke rutinitasnya, membantu ibunya menjual jagung bakar di jalanan. Saat mereka sibuk, seorang pria datang hendak membeli jagung. Fiona sedang menyeberang jalan untuk mengambil barang ketika sebuah sepeda motor melaju kencang ke arahnya. Dalam sekejap, Fiona mendorong saudaranya keluar dari bahaya. Sayangnya, saudaranya tetap terluka dan harus dibawa ke rumah sakit. Fiona, tanpa pikir panjang, memberikan semua uang yang telah ia kumpulkan kepada pengendara motor itu agar mereka segera bisa membawa saudaranya ke rumah sakit. Fiona kemudian bergegas menemui ibunya yang tampak sangat khawatir. Setelah saudaranya mendapat pertolongan pertama di rumah sakit, ibu Fiona datang untuk membayar tagihan medis. Namun, mereka tidak memiliki cukup uang. Fiona mencoba menjelaskan kepada ibunya bahwa ia telah memberikan uang kepada pengendara motor agar saudaranya segera ditolong. Ibu Fiona, yang merasa marah dan putus asa, menuduh Fiona tidak bertanggung jawab. Dalam keputusasaan, ibu Fiona mengusirnya dari rumah. Fiona berjalan pergi sambil menangis, membawa beban rasa bersalah dan penolakan. Malam itu, keluarga mereka harus tidur di pinggir jalan dengan saudaranya yang masih sakit. Kehangatan dan harapan. Keesokan paginya, Robert datang membawa roti untuk Fiona. Ia menghiburnya, mengingatkannya bahwa hidup penuh tantangan, tetapi tidak ada alasan untuk menyerah. Fiona berbagi kekhawatirannya dengan Robert, mengungkapkan bahwa keluarganya dalam kondisi sulit dan ia merasa tidak berguna. Robert dengan bijaksana menjawab, "Fiona, bermain catur adalah tentang membuat keputusan di saat sulit. Hidup juga seperti itu. Jangan pernah menyerah pada permainanmu atau pada dirimu sendiri." Latihan catur yang menginspirasi. Di bawah langit pagi yang cerah, Robert mulai mengajarkan Fiona catur kembali. Fiona awalnya bermain dengan main-main, tetapi kekalahan berulang kali membuatnya frustrasi. Robert berkata, "Catur bukan hanya permainan tentang menang atau kalah. Ini tentang belajar menghadapi tekanan, merencanakan langkah berikutnya, dan tidak menyerah." Malam itu, Fiona berada di kamar kecil mereka. Di sana duduk kakak perempuannya, Knight, yang baru kembali setelah sekian lama. Fiona sangat senang melihat kakaknya. Namun, kehadiran Knight bersama pacarnya dan sikapnya yang acuh tak acuh membuat ibu mereka semakin marah, terutama melihat pakaian modern yang dikenakan Knight. Knight berusaha menenangkan ibunya, mengatakan, "Jangan takut padaku, Bu. Semuanya baik-baik saja." Namun sang ibu tetap cemas dan marah. Knight lalu memberikan sejumlah uang kepada Fiona, meminta adiknya untuk menjaga keluarga mereka. Sebelum pergi, Knight berkata bahwa ia akan kembali lagi. Fiona, meski penuh harapan, mendekati ibunya dan memohon agar ia memaafkan Knight. Tahun 2009 menjadi titik balik dalam hidup Fiona. Dengan kerja keras dan bantuan Robert, Fiona mulai mengikuti banyak kompetisi catur. Kemenangannya membawa perubahan besar. Ia berhasil menyewa rumah baru untuk keluarganya, meninggalkan masa lalu yang penuh kesulitan. Berkat pendidikan yang lebih baik, Fiona kini bisa membaca dan menulis. Namun, perjalanannya sebagai pemain catur masih penuh tantangan. Setiap kekalahan membuatnya merenung dan menganalisis kesalahan-kesalahannya. Perlahan, ia menjadi pemain yang hampir sempurna, memenangkan berbagai kompetisi, dan mengumpulkan banyak trofi dalam waktu singkat. Suatu hari,
Fiona sedang berlatih di tepi sungai bersama pelatihnya, Robert. Saat bermain, Robert memerhatikan langkah-langkah cerdas Fiona. Ketika Robert mencoba menguji strateginya, Fiona memberikan 4 langkah berikutnya dengan presisi. Tidak hanya itu, ia bahkan memprediksi 8 langkah ke depan. Robert terdiam sejenak, lalu berkata, "Kebanyakan pemain memikirkan 4 langkah berikutnya, tapi kamu sudah memikirkan 8. Kamu memiliki bakat luar biasa, Fiona." Namun Fiona, dengan kerendahan hati, menjawab, "Saya hanya pemain biasa, pelatih." Robert berdiri dan menatap Fiona dengan bangga. "Tidak, Fiona, kamu layak menjadi pemain internasional. Kamu memiliki potensi untuk menjadi Grandmaster." Kata-kata Robert memberi Fiona kepercayaan diri yang baru. Kini, ia menyadari bahwa mimpinya lebih besar dari sekadar memenangkan turnamen lokal. Ia merasa dipanggil untuk berkompetisi di tingkat internasional. Kabar besar datang kepada Fiona melalui telepon pelatihnya, Robert. Fiona mendapat undangan untuk berpartisipasi dalam turnamen catur internasional di Sudan yang diselenggarakan oleh PBB. Berita ini membawa kegembiraan besar, tetapi juga tantangan. Sudan terletak ribuan mil dari Uganda, dan perjalanan ini adalah pengalaman baru bagi Fiona dan keluarganya. Robert segera mengunjungi ibu Fiona untuk memberitahu kabar ini. Ia menjelaskan bahwa selain kesempatan besar ini, jika Fiona berhasil, ia juga akan mendapatkan beasiswa penuh. Mendengar hal ini, ibu Fiona yang awalnya skeptis tentang catur, akhirnya merasa bangga dan bahagia. Adegan berikutnya menunjukkan Fiona yang penuh semangat. Meski cemas saat ia berangkat dari Uganda, ibu dan adiknya mengantar Fiona ke bandara. Untuk pertama kalinya, Fiona naik pesawat. Namun, ketakutannya jelas terlihat. Ketika pesawat mulai terbang, ia memegang erat kursinya dan bertanya pada Robert, "Pelatih, apa ini surga?" Robert hanya tersenyum dan menjelaskan bahwa ini hanyalah awal dari perjalanan besar dalam hidupnya. Setibanya di Sudan, Fiona dan timnya ditempatkan di hotel mewah yang jauh berbeda dari kehidupan di daerah kumuh Kampala. Ia bertemu dengan pemain dari berbagai negara. Beberapa di antaranya sudah menjadi atlet profesional yang digaji oleh pemerintah mereka. Fiona menyadari betapa besar dunia catur di luar sana. Latihan intensif dimulai dan Fiona dengan cepat beradaptasi. Ketika turnamen dimulai, suasana menjadi tegang. Satu persatu, Fiona mengalahkan lawan-lawannya. Akhirnya, di pertandingan terakhir, ia menghadapi pemain terbaik Sudan. Dengan ketenangan dan strategi yang matang, Fiona memenangkan pertandingan, membawa Uganda meraih juara pertama. Saat lagu kebangsaan Uganda dimainkan, semua orang, termasuk Fiona, merasa bangga. Trofi kemenangan itu menjadi simbol perjuangan Fiona, bukan hanya untuk dirinya sendiri, tetapi juga untuk komunitas dan negaranya. Ketika kembali ke Uganda, Fiona disambut dengan sorak-sorai. Ia menjadi pahlawan lokal, seorang ikon yang muncul di televisi nasional, menginspirasi anak-anak di seluruh negeri untuk bermimpi besar. Namun, saat Fiona duduk di rumah bersama keluarganya, menikmati makanan sederhana yang disiapkan oleh ibunya, ia kembali merenung. Semua kemewahan dan sorotan yang ia alami di Sudan terasa jauh berbeda dari realitas di rumah. Tapi Fiona tahu, prestasinya bukan hanya miliknya. Itu adalah harapan untuk masa depan yang lebih baik bagi keluarganya, komunitasnya, dan Uganda. Setelah keberhasilan besar di turnamen internasional di Sudan, kehidupan Fiona mulai berubah. Ketika ibu Fiona menemui Robert, ia mengungkapkan kecemasannya. Ia merasa Fiona telah berubah, dan bukan hanya karena kesuksesannya dalam catur. Keberuntungan Fiona telah berubah, kata ibunya. Fiona yang dulu rendah hati dan sederhana kini mulai menunjukkan sikap yang berbeda. Setelah kembali dari Sudan, Fiona merasa bahwa dunia catur telah membawanya ke tingkat yang lebih tinggi. Namun ia mulai kehilangan sentuhan dengan kenyataan hidup. Ia enggan melakukan pekerjaan rumah dan mengabaikan tanggung jawabnya sebagai anggota keluarga. Menanggapi permintaan ibunya untuk melakukan tugas-tugas rumah, Fiona hanya menjawab dengan sikap acuh tak acuh, mengatakan bahwa ia kini adalah juara catur. Dan dengan nada bangga, ia menegaskan bahwa keberhasilannya dalam turnamen membuatnya berbeda. Melihat perubahan ini, Robert berbicara langsung dengan Fiona. Ia menyadari bahwa Fiona kini mulai merasa superior dan terpisah dari dunia di sekitarnya. Ketika Robert bertanya mengapa ia berubah,
Fiona mengungkapkan perasaannya yang lebih dalam. "Saya kehilangan diri saya," kata Fiona. "Saya menjadi juara, tapi saya merasa bahwa saya tidak mendapatkan penghargaan yang layak. Pelatih saya memimpin saya ke kemenangan, tetapi saya merasa saya telah melampaui dia. Saya punya uang, saya punya komputer, pakaian bagus. Tapi kenapa saya masih harus berjuang? Kenapa saya masih harus bertarung dengan Tuhan?" Fiona merasa terjebak dalam dilema antara keberhasilannya dan kenyataan hidupnya yang semakin jauh dari akar masalahnya. Adegan berikutnya menunjukkan Fiona bersama ibunya dan Robert, menggambarkan ketegangan yang ada. Ibu Fiona merasa kebingungannya semakin dalam. Ia melihat putrinya yang dulunya sederhana dan penuh harapan, kini dipenuhi dengan kebanggaan dan kesombongan. Fiona mungkin telah meraih banyak hal, tetapi ada kesenjangan emosional yang semakin terasa. Pada suatu malam, ketika Fiona sedang sibuk membaca buku catur, ibunya datang dan mengatakan kepadanya untuk mematikan api dan beristirahat. Meskipun Fiona merasa terpaksa, ia menuruti ibu untuk tidur karena tidak ada minyak yang cukup untuk menjaga api tetap menyala. Keesokan harinya, adik Fiona, Peon, yang sangat baik hati, dipuji oleh ibunya. Ibunya percaya bahwa dengan memberi kesempatan pada Peon, nasib mereka bisa berubah. Namun, ibunya merasa tertekan dan harus menjual gaun pemberian dari suaminya untuk mendapatkan uang. Ibunya, yang sangat peduli pada pendidikan Fiona, mengorbankan banyak hal, termasuk menjual gaun untuk mendapatkan minyak dan memberi Fiona kesempatan untuk terus belajar. Setiap malam, ibunya menyalakan kembali api agar Fiona bisa melanjutkan membaca buku catur. Fiona merasa terinspirasi dengan pengorbanan ibunya, berjanji akan membeli rumah yang lebih baik untuk ibunya suatu hari nanti, dan mereka akan hidup bahagia bersama. Pada tahun 2010, Fiona menjadi pemain catur yang hampir mustahil untuk dikalahkan. Namun, meskipun dia memenangkan pertandingan dengan mudah, pelatihnya memberinya peringatan agar tidak terlalu percaya diri. Fiona, yang sudah berada di Olimpiade Asia, merasa percaya diri untuk memenangkan turnamen internasional besar yang akan datang. Ia bertekad untuk menjadi juara dengan keyakinan bahwa kemenangan ini akan memberikan keuntungan bagi dirinya dan negaranya, Uganda. Fiona terbang ke Rusia untuk berpartisipasi dalam turnamen internasional. Namun, meskipun ia memiliki banyak kepercayaan diri itu perlahan mulai runtuh selama pertandingan. Di pertandingan pertama, Fiona bertemu dengan seorang gadis dari Kanada dan merasa sangat percaya diri. Namun kepercayaannya mulai goyah saat ia melihat pola pikir yang salah dalam permainannya. Dia mulai membuat kesalahan, dan akhirnya ia kalah dalam pertandingan tersebut. Fiona, yang sangat tertekan, keluar dari aula dengan mata berkaca-kaca. Pelatihnya mengejar Fiona dan berbicara kepadanya, mencoba menghiburnya. Fiona akhirnya mengakui bahwa ia terlalu percaya diri dan merasa kehilangan kendali atas permainannya. Pelatihnya mengatakan bahwa inilah kenyataan hidup dan dia harus belajar dari kekalahan ini. Kekalahan Fiona adalah momen yang mengguncang dunia catur dan membawa kesadaran baru baginya. Pelatih Robert memberitahunya bahwa ia harus belajar dari kesalahan dan tidak terjebak dalam kesombongan. Dunia catur, katanya, bukan hanya tentang kemenangan, tetapi tentang memahami dan mengatasi kekurangan diri sendiri. Fiona, yang telah mencapai puncak dunia catur, kembali ke lingkungan asalnya. Meski telah mengukir prestasi luar biasa, ia merasa bahwa hidupnya belum sepenuhnya berubah. Adegan ini dimulai dengan Robert yang menerima telepon penting dari seorang pria yang memberinya kesempatan wawancara pekerjaan yang sangat diinginkan. Meskipun Robert merasa sangat membutuhkan pekerjaan itu, ia masih bimbang. Pria itu ingin berbicara lebih lanjut dengan Robert sebelum membuat keputusan, dan Robert merasa kebingungannya semakin dalam. Sementara itu, Fiona yang masih berada di rumah lamanya menghadapi ujian berat. Hujan deras yang disertai badai besar menggenangi seluruh rumah mereka. Meskipun ibunya berjuang sekuat tenaga untuk melindungi harta terakhir mereka, rumah mereka terendam banjir. Fiona bersama adiknya dan ibu mencoba sekuat tenaga untuk menyelamatkan diri. Tetapi bencana ini mengingatkan mereka betapa sulitnya hidup mereka. Fiona kembali berbicara dengan pelatihnya mengenai kehidupan dan kesulitan yang dialaminya. Pelatih berbagi kisah pribadi
tentang masa kecilnya yang penuh kesulitan. Ia menjelaskan bahwa ia menjadi yatim piatu sejak lahir dan merasakan betapa beratnya hidup tanpa orang tua. Pelatih mengatakan bahwa ia mengerti betul bagaimana perasaan Fiona dan bahwa hidup ini penuh dengan tantangan. Meskipun kenangan buruk tidak bisa dihapus, ia mengingatkan Fiona untuk terus melangkah maju, karena hanya dengan itu mereka bisa memperbaiki keadaan. Keesokan paginya, Robert merasa bingung tentang pilihan hidupnya. Istrinya sangat khawatir dan bertanya apa yang sedang terjadi. Robert memberitahunya bahwa dia baru saja menerima tawaran pekerjaan dari perusahaan besar dengan gaji yang lebih tinggi daripada pekerjaan pemerintah manapun. Namun, meskipun pekerjaan itu menggiurkan, Robert merasa bahwa anak-anak dan keluarga lebih membutuhkan kehadirannya. Ia merasa terikat pada anak-anak yang telah sangat bergantung padanya, dan ini membuatnya ragu untuk menerima pekerjaan tersebut. Istrinya menasihatinya bahwa keputusan hidup adalah tentang apa yang mereka pilih untuk lakukan bersama, dan bahwa meskipun tantangan datang, ia akan selalu mendukung Robert dalam setiap keputusan yang diambil. Tahun 2011 menjadi tahun yang penuh dengan perubahan bagi Fiona dan keluarga. Meskipun Fiona telah mencapai banyak hal dalam dunia catur dan berhasil menjadi seorang pemain yang sangat dihormati, dia masih berjuang dengan kehidupan pribadinya. Fiona terus bersekolah dan belajar dengan tekun, namun ada rasa kesepian dan keraguan yang menghantuinya. Meskipun dia kembali ke rumah dan tidak benar-benar pergi untuk bersekolah, ibunya tampaknya semakin kesal dengan pilihan hidup Fiona yang seolah terjebak antara dunia catur dan kehidupan sehari-hari. Fiona mulai bermain catur dengan Robert lagi, namun kali ini dengan perasaan yang berbeda. Dia takut kehilangan, dan rasa takut itu membuatnya ragu untuk ikut turnamen besar. Robert, yang terus mendukung Fiona, mencoba membangkitkan semangat juang Fiona dengan mengingatkan bahwa dia harus berpartisipasi dan berjuang seperti ibunya. Kata-kata Robert menggugah Fiona, namun wajahnya tetap terdiam, menunjukkan betapa dia merindukan ibunya yang selalu mendukungnya. Keesokan harinya, Fiona bertemu dengan ibunya di pasar. Ibunya terlihat cantik dengan gaun baru, dan dia langsung memeluk Fiona dengan penuh kasih sayang. Fiona, yang merasa terharu melihat ibunya, merasa ada perubahan dalam cara mereka saling mendukung. Setelah itu, Fiona memberikan hadiah kepada Robert sebagai tanda terima kasih, dan ibunya dengan rendah hati berterima kasih kepada Robert. Robert mengakui betapa besar peran ibu Fiona dalam kesuksesan mereka. Dengan senyuman di wajahnya, ibu Fiona kembali melanjutkan pekerjaannya, merasa tenang karena telah memberi dukungan penuh kepada anak-anaknya. Pertandingan catur antara Fiona dan lawannya dimulai dengan suasana yang sangat tegang. Di tengah-tengah kerumunan, Fiona berjalan dengan langkah perlahan menuju meja pertandingan, di mana Grandmaster dan lawannya sudah menunggunya. Meskipun Fiona adalah juara catur yang sangat dihormati, dia terlihat sedikit gugup. Dia tahu ini adalah pertandingan yang sangat penting, terutama karena pelatih Robert yang telah memberikan begitu banyak dukungan, menonton dari kejauhan. Di tengah pertandingan, Fiona tampak melakukan kesalahan besar, sesuatu yang tidak biasa untuk pemain setinggi dirinya. Kekhawatirannya terlihat jelas, dan dia merasakan tekanan yang sangat berat. Robert, yang mengamati dengan cermat, melihat bahwa Fiona tidak bermain dengan kepercayaan diri yang biasa. Dia menyadari bahwa Fiona mungkin merasa terhimpit oleh harapan dan tekanan dari sekitarnya. Melihat Fiona terlihat kecewa dan kehilangan fokus, Robert berdiri dari tempat duduknya, berbicara dari kejauhan, dan berkata dengan tegas, "Fiona, ini adalah tempatmu, sekarang atau tidak sama sekali." Kata-kata ini mengandung dorongan untuk memotivasi Fiona agar kembali bangkit. Robert tahu bahwa Fiona memiliki kemampuan luar biasa, tetapi terkadang ketegangan dapat menghalangi performa terbaiknya. Setelah beberapa saat merenung, Fiona kembali mengumpulkan kekuatan dan fokus. Permainan mulai berlangsung dengan lebih lancar, dan dia mulai membuat gerakan yang memaksa lawannya melakukan kesalahan. Semua orang di sekitar mulai menyadari bahwa Fiona telah kembali ke jalur yang benar. Di antara mereka, ibu Fiona, yang tidak sepenuhnya mengerti permainan, tetapi bisa merasakan kebanggaan
melihat anaknya bermain dengan sangat baik, bersorak dengan kegembiraan. Setelah pertandingan yang menegangkan, Fiona akhirnya berhasil mengalahkan lawannya, dan trofi kemenangan jatuh ke tangannya. Semua sorak-sorai, termasuk dari pelatih dan ibu Fiona, yang dengan penuh kebanggaan melihat keberhasilan anaknya. Fiona merayakan kemenangan ini dengan penuh kegembiraan, bukan hanya untuk dirinya sendiri, tetapi juga untuk ibu dan pelatih yang telah mendukungnya sepanjang perjalanan. Kemenangan Fiona membawa perubahan besar bagi komunitas tempat tinggalnya di daerah kumuh di Katowe. Festival besar digelar untuk merayakan pencapaiannya, dan Fiona kembali ke rumahnya dengan penuh kebanggaan. Masyarakat setempat yang sebelumnya tidak pernah mendapat banyak perhatian dari luar, kini merasa bangga memiliki seorang juara nasional. Fiona disambut dengan kegembiraan, trofi diangkat, dan dia menjadi simbol kebanggaan bagi orang-orang di sekitarnya. Meskipun Fiona kini terkenal sebagai Grandmaster Catur, hidupnya tetap sederhana. Ia tinggal bersama ibu di rumah yang sederhana, sementara Robert dan pelatihnya selalu memberikan dukungan penuh. Namun, perubahan terbesar datang pada tahun 2012, saat Fiona dan ibunya melakukan perjalanan yang tak terduga. Meskipun ibu Fiona tidak sepenuhnya mengerti apa yang terjadi, ia bisa merasakan bahwa ada sesuatu yang luar biasa sedang terjadi. Ketika mereka tiba di rumah baru yang penuh dengan perubahan, ibunya merasa bingung tetapi juga sangat bahagia melihat betapa besar perubahan yang telah dialami oleh putrinya. Film berakhir dengan momen yang sangat emosional dan penuh makna, di mana kita melihat perbedaan antara karakter fiksi dan kenyataan di layar. Karakter yang diperankan oleh aktris menunjukkan perjalanan hidup Fiona yang luar biasa, sementara di sisi lain, kita melihat Fiona asli berdiri berdampingan dengan aktris tersebut bersama dengan Robert dan ibu Fiona. Momen ini memberikan pemahaman yang lebih mendalam tentang perjalanan hidup yang tak mudah, penuh perjuangan dan pengorbanan. Kisah hidup Fiona bukanlah cerita yang dibumbui dengan keajaiban semata, melainkan kisah nyata yang diwarnai dengan perjuangan, kesulitan, dan kerja keras. Keberhasilan yang dicapainya bukan datang begitu saja. Ia harus menghadapi tantangan besar, banyak rintangan, dan juga berjuang untuk mewujudkan mimpinya. Pesan yang disampaikan adalah bahwa hidup tidak selalu mudah, tetapi jika kita bisa melihat kesulitan sebagai sumber inspirasi, maka semuanya akan terasa lebih ringan dan kita bisa menghadapinya dengan lebih baik. Film ini menyelesaikan kisahnya dengan pesan yang kuat. Kesulitan hidup adalah bagian dari perjalanan yang harus dihadapi, dan meskipun tampak sulit pada saat itu, jika kita terus berusaha dan berjuang, kita akan mencapai tempat yang lebih baik. Fiona, yang menginspirasi banyak orang melalui perjuangannya, membuktikan bahwa meskipun jalan hidupnya penuh rintangan, akhirnya ia berhasil meraih sukses dan mengubah takdirnya. Dengan tawa yang mengiringi adegan penutupan, film ini mengajak penonton untuk merenung dan mengambil hikmah dari perjalanan hidup Fiona. Kesuksesan besar membutuhkan ketekunan, dan setiap kesulitan yang dihadapi bisa menjadi batu loncatan untuk mencapai tujuan yang lebih besar.